dulu ya. Menyirnakan tubuh di dalam riyadhah adalah kehidupan. Penderitaan bagi tubuh ini adalah keabadian bagi jiwa. Iya, jadi cuma kita ini masih ragu ya. Kalau kata Rumi itu di dalam wasiat beliau itu nggak macam-macam sih. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, uzlah, kurang apa lagi satu? Lupa, ada 5 itu. Itu aja wasiatnya, 5. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara, uzlah. Saya lupa 1. 5. Dia cuma 5. Sederhana sebenarnya. Sederhana gitu. Nah, cuma memang kita ini di era digital ini luar biasa ya. Gitu. Kita bahkan sudah sulit dengan HP, itu luar biasa. Satu tadi kurangi makan, kurang tidur, kurang bicara, uzlah. Saya lupa 1. Lupa. Kurangi main HP mungkin. Ada 5, setahu saya 5. Wasiat Rumi sederhana. Wasiat cuma 5. Cuma 5 ya. Jadi buku beliau seabrek-abrek itu 5. Satu lagi penasaran. Iya, nanti aku cari. 4 dulu Bu jelasin. 4 dulu ya. Gitu. Kurang berpikir lagi. Oke. Gitu. Lanjut. Iya. Oke, terus banyak. Nah, Orang awam selalu melantunkan nama kudus, tetapi jika dilakukan tanpa cinta, tak ada gunanya. ya. Semua mukjizat Isa terjadi dengan namanya. Hu ya namanya. Hu. Berkat namanya segala sesuatu menjadi nampak. Ketika jiwa telah menyatu dengan Tuhan, mengingatnya berarti mengingat ini. Mengingat ini berarti mengingatnya. Zulaikha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Tentu sebuah kendi akan meneteskan apa yang ada di dalamnya. Banyak banget penjelasannya. Silakan Tuan. Penjelasannya. Ya. Jadi mungkin ya awam itu ya zikir, tetapi karena tidak lakukan camba cinta, yang kita rasakan capeknya. Kalau kita baca Quran di Ramadan, kita kan ini sudah berapa halaman sih ini? Iya, ini sudah itu. Kita lihat, aduh baru juz begini. Kita tidak membacanya dengan cinta kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau berzikir pun, kita ini sudah berapa nih? 1000, baru 1000 gitu. Kayak gitu. Kita hanya peduli dengan hitungan-hitungannya. Jadi itu meskipun ada gunanya, tapi tidak membawa efek dalam jiwa ya. Seperti itu. Jadi semua mukjizat itu terjadi dengan namanya Hu. Berkat namanya segala sesuatu menjadi nampak. Hu itu huwa, dia maksudnya. Dia. Nah, ketika jiwa menyatu dengan Tuhan, mengingatnya berarti mengingat ini. Jadi ini itu apapun. Ini. Itu semuanya dia mengingat Tuhan. Dia sudah tidak terpisah-pisah lagi dengan Tuhan. Mengingatnya dia pun mengingat ini. Artinya dunia dan Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita pisah-pisahkan. Kalau kita ini, kalau saya lihat mall, tidak lihat Tuhan. Kalau saya sholat, tidak lihat mall. Gitu. Kalau kita terpilah-pilah begitunya. Gitu. Kesadarannya kita kesadaran yang terpisah. Kalau saya sholat ya Tuhan, di luar sholat ya bukan Tuhan. Itu kesadaran yang terpisah sebenarnya. Nah, suluk sebenarnya untuk merasakan kesatuan. Nah, Zulaikha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Jadi Zulaikha kan tergila-gila kepada Yusuf ya. Yusuf, nah suatu saat karena Yusuf selalu menolak, nah akhirnya Yusuf ini, oke, saya terima satu syaratnya. Apa syaratnya? Saya ajarkan engkau nama Tuhan. Zulaikha terima, oke. Akhirnya diajarkanlah nama Tuhan. Setelah diajarkan, akhirnya dia jatuh cinta sama Tuhan. Kemudian, bagaimana Zulaikha? Apakah masih mencintai Tuhan? Bye-bye Yusuf. Dia sudah fana dengan ilahi. Makanya
sehingga muncul ini Zulekha kosong dari dirinya sendiri dan dipenuhi dengan cinta kekasih. Seperti itu. Nah, sebuah kendi akan meneteskan karena Tuhan di dalam dirinya yang mengalir dalam lisannya adalah ilahi. Gitu. Maksudnya apa yang mengisi itu juga yang keluar, itu intinya. Oke. Sudah jam berapa? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau mukjizat Isa itu perlambang dari apa, Pak? Korelasinya dan kehidupan itu. Ini yang menarik sebenarnya. Kalau nggak salah pernah kita bahas di dalam kitab Fusul Hikam Ibn Arabi itu kan beliau bahas nabi-nabi ya. Ya. Mulai dari Nabi Adam disebut Adamiyah, Idrisiyah, Yunusiyah dan seterusnya sampai Muhammadiyah terakhir. Nah kata Ibn Arabi, setiap pesuluk nanti dia akan menjalani sesuai dengan batasan dirinya dan batasan dirinya ini akan berkesesuaian dengan nabi-nabi tadi. Nah, Rumi sepertinya dia memakai jalan Isawiyah. Makanya banyak sekali beliau nukil Isa. Gitu. Artinya personal beliau Rumi ini cocok dengan jalan Isa, disebut pejalan Isawiyah. Nanti ada Nuhiyah, ada macam-macam. Itu tergantung kecenderungan manusia dan keluasan manusia. Ini pembahasan yang berbeda sebenarnya. Tapi kalau ditanya kenapa Rumi selalu nukil Isa, sepertinya beliau jalannya jalan Isawiyah. Jadi banyak sekali ini. Makanya termasuk di sini semua mukjizat Isa terjadi dengan namanya Hu. Dan memang kalau kita lihat Nabi Isa kan mukjizatnya yang luar biasa ya. Buta sejak lahir bisa melihat, kan? Yang mati hidup lagi. Nah, itu sesuatu yang secara nalar akal budi kita itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, hanya ilahi. Kita melihat benar-benar ilahi dalam dirinya seperti itu. Kalau kita mengartikan mukjizat Isa itu adalah ekspresi cinta, masuk nggak sih? Artinya kan karena ini jalan cinta, kan kalau kita melihat penggambaran setiap nabi kayak Nabi Muhammad jalan the way of knowledge gitu, Isa the way of love, terus Musa the way of fear gitu. Masuk nggak itu? Sebenarnya termasuk Ibn Arabi, semua nabi mengajarkan cinta. Jadi membeda-bedakan itu juga agak sulit. Bahwa kalau Isa cinta, nabi yang lain bukan cinta, itu agak sulit sebenarnya untuk bisa membedakan-bedakan begitu. Karena semua nabi mengajarkan cinta. Nggak ada bahkan ya nabi yang bahkan semua beliau badai yang datang pada beliau itu juga karena ada kekuatan cinta sehingga bisa melewati, kan seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Katakan, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Seperti perkataan Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam. Larilah dari bayangan, temukanlah matahari. Serahkan tanganmu ke pangkuan Syams Tamriz. Jika kau tak tahu jalan kebahagiaan dan majelis pesta, tanyakanlah pada Husamuddin. Jadi kayak tadi, jangan pergi berjalan tanpa khidir, kan? Iya, tanpa guru. Kayak gini, jangan pergi ke lembah tanpa petunjuk. Nah, beliau menukil surah terkait dengan Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang tenggelam. Yang tenggelam. Nah, karena kita tidak menemukan sesuatu yang tak terbatas. Kalau dia tak terbatas, dia tidak pernah tenggelam. Makanya kan yang menarik dari Nabi Ibrahim ini adalah sebenarnya itu metafor ya. Bukan benar-benar bulan, benar-benar matahari dan seterusnya, bukan. Itu metafor sebenarnya. Metafor dari suluk beliau. Jadi sebenarnya di Quran ketika beliau melihat bulan, matahari, bintang, itu sebenarnya metafor dari perjalanan rohania beliau. Jadi bukan benar-benar itu matahari, bukan itu. Karena beliau seorang nabi, bagaimana mungkin seorang nabi gitu menuhankan matahari, menuhankan bulan, nggak mungkin. Ya. Itu makanya itu metafor perjalanan rohania. Sebenarnya itu perjalanan pertama ketika dia melewati tubuhnya masuk ke alam ruh. Nah, di alam ruh dia melihat cahaya yang luar biasa.
lalu kemudian dia fana lagi, meninggalkan ruh, masuk lagi. Ya, kemudian menemukan matahari, tenggelam lagi, masuk ke Asma. Nah, ketika Asma baru beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya allazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi sebenarnya perjalanan suluk Nabi Ibrahim sebenarnya. Jadi itu pertama manusia meninggalkan raganya. Nah, di situ dia akan masuk menyaksikan keindahan alam barzah, tenggelam lagi, masuk ke alam ruh, menyaksikan keindahan ruh, tenggelam lagi, kemudian masuk ke Asma. Itu sebenarnya gambaran dari itu ketenggelaman tadi. Jadi itu perjalanan suluk Nabi Ibrahim dan semua pejalan sebenarnya seperti itu, pelan-pelan. Nah ini masih yang tadi. Ya. Ya. Kemarin itu kita kan diskusi dengan Bang Damai. Oke. Life after death. Oke. Ada beberapa dari kita itu yang mempunyai pengalaman mampu keluar ketika punya pengalaman mati suri gitu ya. Ya, ya. Dan atau pingsan atau yang lain dan bisa melihat Tubuhnya. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud? Cuman memang tidak semua orang mampu seperti itu. Ada yang melalui meditasi bisa melihat tubuhnya, tapi ada juga yang tidak mempunyai kemampuan untuk keluar ruh, kemudian ke fana lagi. Nabi Ibrahim berarti hebat benar ya, bisa bolak-balik sana sini. Iya, seperti itu. Ya, memang demikian. Makanya ada sufi, ada dialog ya, para sufi. Dia bertanya begini. Dia bertanya, apa tanda bahwa saya sudah memasuki alam batin? Dia nanya balik, pernah nggak lihat? Kau lihat pundakmu sendiri? Dan dia, apa? Pernah. Jadi pernah. Oh iya, itu artinya dia keluar dari tubuhnya dan kemudian melihat dirinya, itu maksudnya kan? Artinya itu tanda bahwa dia sebenarnya sudah memasuki dimensi batin. Itu salah satu tanda. Salah satu tanda ya, bukan itu satu-satunya. Itu salah. Itu ya selfie. Gitu. Jadi itu salah satu tanda. Nah, cuma begini yang menarik dalam ranah sufi, kita tugasnya berjalan. Dikasih atau tidak, urusan lain. Karena kadang ada sufi yang mencapai makom luar biasa, tapi dia tidak diperlihatkan. Ya, diperlihatkan. Jadi intinya berjalan. Kita tugasnya berjalan. Gitu. Ya, berjalan, merasakan, dan ya minimal kita dapat makrifat. Oke, lanjut ya. Ya. Jika kau berikan roti pada bayi, bukan susu, bayi yang lemah itu akan mati. Namun saat gigi-giginya tumbuh, bayi itu sendiri yang akan mencari roti. Seekor burung yang belum tumbuh sayap-sayapnya saat mencoba terbang hanya akan menjadi santapan kucing-kucing buas. Ketika sayap-sayap mulai tumbuh, burung itu akan terbang sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada siulan tentang baik dan buruk. Nah, ini sudah kita diskusi tadi kan? Ya, jelas ya. Diskusi ya. Ya. Sirnanya kesadaran pesuluk atas Nah. kehadiran Tuhan ke dalam seluruh eksistensi dirinya. Oke. Tuhan mengganti kesadaran pesuluk seutuhnya. Ya, ya, ini juga sudah. Tadi ya. Sudah kita bahas, kita lanjut. Ada semua sih. Zaid berkata, aku dahaga di siang hari, tak bisa tidur di malam hari karena cinta dan hati terbakar. Ya. Melalui siang dan malam bagai mata tombak yang menembus perisai, aku telah tiba di sana. Segala sesuatu adalah satu. Ribuan tahun dan 1 jam tidak ada bedanya. Keabadian dan kekekalan telah menyatu. Akal tak punya jalan ke sana karena terguncang. Ya gitu. Jadi ini salah satu tanda alam batin. Itu tadi salah satu tandanya dia meninggalkan ruh. Salah satu tandanya lagi manusia akan merasakan melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang dan waktu. Nah ini aku telah tiba di sana. Segala sesuatu adalah satu. Ribuan tahun dan 1 jam tak ada bedanya. Keabadian dan kekekalan telah menyatu. Akal tak punya jalan ke sana karena terguncang.
Nah, intinya di sini adalah karena kita sudah mulai bicara tentang fana. Fana ini yang kita maknai tadi adalah ketika semua kesadaran kita direnggut oleh ilahi. Nah, ketika direnggut, maka kita akan melampaui semuanya. Jadi kulalui siang dan malam bagai tombak yang menembus perisai. Jadi saking fananya, dia tidak merasakan apapun dan melampauinya, makanya aku telah tiba di sana dan seterusnya. Ini simbol dari kefanaan dan apa yang dia rasakan di alam batin. Jadi cara untuk merasakan alam batin menurut Rumi itu adalah fana. Lanjut. Cinta salah satu hal yang paling mendasar dalam dunia sufi, khususnya dalam ajaran Maulana Rumi, bahwa cinta mengalir dalam segala realitas. Ini sudah jelas ya, sering kita bahas. Saking pencinta tak sama dengan sakit side lainnya. Cinta adalah astrolab, rahasia-rahasia ilahi. Ya, jadi dulu itu di era Rumi, orang jatuh cinta itu dianggap sakit. Dianggap sakit. Jadi kalau orang jatuh cinta, ya karena ciri-cirinya sama ya, tidak mau makan, tidak enak makan, lagu dangdut lagi, gitu. Ya, cirinya sama. Sehingga biasanya orang jatuh cinta itu dianggap orang yang sedang sakit. Gitu. Iya. Jatuh cinta. Berarti kalau ini yang dimaksud dengan Rumi adalah ketika kita melampaui sesuatu. Berarti kayak kita cinta sama dia. Sholat kan mihrab itu ya, miraj. Nah, berarti kita sidratul muntaha. Lepas. Iya. Kan kalau orang kan bilang naik burak, padahal bukan burak, tapi yang lepas. Iya, seperti itu. Jadi melampaui. Lanjut ya. Apalagi cinta yang masih berwarna. Sudah kita bahas. Ini sudah juga ya. Oke. Terus di matanya dunia ini penuh dengan cinta dan keadilan. Di mata orang lain dunia ini mati dan tak berdaya. Di matanya lembah dan bukit bergerak dan berubah. Ia mendengar percakapan halus dari gumpalan tanah dan batu basa. Nah, ini intinya bedanya pejalan dan bukan pejalan. Jadi kalau yang bukan pejalan, dunia ini penuh dengan cinta dan keadilan. Di mata orang lain dunia ini mati dan tak berdaya. Jadi kalau para pejalan, ada cinta yang hadir dalam realitas. Kalau yang bukan pejalan ya ini mati. Di matanya lembah dan bukit bergerak dan berubah. Itu bahasa Quran dan bahkan gunung pun bergerak ya. Itu bahasa Quran dan sufi menyaksikan itu, melihat itu. Nah, ini bedanya antara pejalan dan bukan pejalan. Oke, lanjut. Ya. Andai ada 100 buku, semuanya hanya ada satu bab. Maksud dari 100 arah tidak ada yang lain kecuali satu mihrab. Jalan-jalan ini akan berakhir pada satu rumah. 1000 bulir jagung ini berasal dari satu benih. Gimana tuh maksudnya? Intinya adalah bagaimana kita merasakan satu bentuk penyatuan. Dan penyatuan itulah sebenarnya di situ ada perjumpaan nih. Makanya andai ada 100 buku semuanya hanya ada satu bab, yaitu ya bab Tuhan. Kayak Maryam Bab Tuhan. Yang kalau kita ke Aqsa yang dia punya mihrab yang ada buah turun, Ya, nah itu ya. berarti dia sudah Ya, menyatukan. Maryam dikasih makan langsung sama ya Tuhan. Jadi maksud dari 100 arat ada yang lain kecuali satu mihrab. Jadi ketika seorang menjadi pesuluk, dia akan semua melihat semuanya menjadi satu. Makanya yang bukan pejalan bingung, kok ada banyak ya? Kalau belum berjalan dia bingung, bagaimana membedakan cinta Tuhan, cinta istri, cinta suami, cinta anak. Tapi setelah dia masuk, baru dia sadar, oh semuanya satu. Kayak gitu. Nah ini bedanya orang yang belum berjalan dan setelah berjalan. Kalau belum berjalan dan belum sampai, dia akan bingung. Bagaimana saya bisa membedakan cinta kepada Tuhan? Setelah dia masuk dan berjalan, oh semuanya Tuhan. Kayak gitu. Dia menjadi tunggal dan satu. Oke, terus tuh. Jalan ini tak. Suara yang menjadi sumber setiap rintihan dan bunyian, itulah panggilan sesungguhnya. Selainnya hanya suara. Orang Turki, Kurdi, Parsi, dan Arab memahami panggilan itu tanpa telinga dan bibir. Tidak hanya Turki,
Tajikkan dan Habsyi, kayu dan batu pun memahaminya. Indonesia nggak termasuk ya? Iya. Iya. Karena semuanya punya kesadaran ilahi. Yang problem memang kita tidak punya telinga untuk mendengar. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Iya. Oke. Terus kata Majnun, seluruh dirimu hanya bentuk dan raga, masuklah. Lihatlah melalui mataku. Anjing ini adalah jimat yang telah disegel Tuhan, penjaga tempat tinggal Laila. Lihatlah hati, jiwa dan ilmu dan harapannya yang tinggi, di mana ia memilih dan membuat tempat tinggalnya. Itu adalah anjing dengan wajah diberkati dari gua kahfiku, bahkan satu kesedihan dan sependeritaan denganku. Anjing yang telah bermukim di rumah Laila, bagaimana mungkin kuberikan bahkan sehelai rambutnya kepada singa. Nah, gimana sudah? Iya. Agak Iya. pening saya baca soalnya. Agak bening ya. Agak pening. Jadi kata Majnun, seluruh dirimu hanya bentuk dan raga. Jadi semua dirimu hanya bentuk dan raga. Masuklah, lihatlah melalui mataku. Anjing ini adalah jimat yang telah disenggel Tuhan, penjaga tempat tinggal Laila. Seperti ini, Majnun mencium rumah Laila, batunya. Dia dikritik sama, ngapain rumah sini? Ya karena kau tidak tahu siapa di balik batu ini. Itu kefanaan dengan cinta. Itu kefanaan dengan cinta. Bahkan semua jejaknya itu menjadi dirinya. Rumahnya menjadi Laila, jalannya menjadi Laila, bahkan anjingnya menjadi Laila. Semuanya gitu kan, seperti itu. Nah, ini bahasa orang yang jatuh cinta. Kalau bahasa kita, tai kucing. Ya. Pisang goreng. Iya. Itu kayak itu ya, yang Imam Al-Ghazali. Ya. Di rumahmu ada anjing, sebenarnya penyakit Hati. ya. Ya. Kayak gitu. Tapi juga ini jangan sampai salah baca juga sih. Maksudnya? Salah baca repot ya. Maksudnya? Lihatlah melalui mataku anjing. Ini adalah, hati-hati juga bacanya. Ini adalah yang telah segel Tuhan. Ya, jadi hati-hati bacanya ya. Langsung ditolak ya, bukan cinta lagi namanya itu ya. Lanjut ya. Oke. Masih ada satu. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke. Sudah. Sudah ya. Tak bisa diteruskan. Iya. Lulusan pesantren. Di rumah salam begini Bu. Selama belum fana, tak ada jalan bagi siapapun masuk ke ruang perjumpaan. Apa jalan mi'raj ke langit? Ketiadaan adalah mazhab dan agama para pencipta. Itu. Ini tadi dibilang Iya. Tadi ketiadaan, Pak. Nothingness tuh. Ya, silakan, Mas. Oh, tadi begini. Ketiadaan. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Kami bagai harpa dan kau yang memetiknya. Suara rintih tak berasal dari kami. Kaulah yang merintih. Kami bagai seruling dan lirih kami berasal darimu. Kami bagai gunung, suara yang memantul berasal darimu. Kami bagai papan catur, kemenangan dan kekalahan bukan dari kami. Kemenangan dan kekalahan berasal darimu, duhai dirimu dengan sifat menawan. Nah, ini ketika pertama kali orang fana disebut fana perbuatan. Fana dalam perbuatan Tuhan. Jadi kami bagai harfa, kau yang memetiknya. Ketika orang fana yang pertama kali dia rasakan adalah fana di dalam perbuatan. Semua perbuatan dia akan menyaksikan semuanya adalah perbuatan ilahi. Nah, tapi ini yang berlaku bagi orang yang fana ya. Kita yang tidak fana tidak berhak. Makanya kita akan bertanya, bagaimana kalau orang yang melakukan keburukan? Nah, itu tidak berlaku karena dia sedang tidak fana. Nah, yang fana itu dia akan merasakan fana dalam perbuatan tadi. Jadi kalau dia melangkah dia akan merasakan ini adalah ilahi. Kalau dia mengangkat sesuatu, kalau dia makan dan semuanya dia disebut dengan fana dalam perbuatan. Makanya kami bagai harpa, kau yang memetiknya. Suara rintih tak berasal dari kami. Kaulah yang merintih. Disebut dengan fana dalam perbuatan.
semuanya perbuatan dia akan dinisbatkan kepada ilahi. Bagi yang fana. Tanda kutip, bagi yang fana. Catatan ya. Iya, bagi yang fana. Kalau nggak fana, kita tidak berhak mengatakan itu. Kami bagi seruling dan dari kami berasal darimu. Kami semuanya, semua perbuatan akan dinisbatkan kepada Tuhan. Nah, manusia pertama kali fana itu adalah fana dalam perbuatan. Itu maksudnya. Ya. Nah, setelah itu masuk ke sini. Duhai jiwanya jiwa, siapakah kami yang seolah layak berdampingan denganmu? Kami adalah ketiadaan-ketiadaan dan keberadaan-keberadaan kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Setelah itu dia masuk lagi, masuk ke fana zat. Ini disebut fana zat. Dia tidak lagi melihat dirinya. Dia akan kami adalah ketiadaan. Kalau sebelumnya dia masih melihat perbuatannya. Tapi dia mengatakan ini perbuatan Tuhan. Tapi dia masih melihat perbuatannya. Setelah itu dia naik lagi, dia fana lagi, dia akan menjadi melihat bahwa dirinya sudah tiada. Gitu. Jadi ini seperti tingkatan fana. Berarti fana itu ada levelnya. Ada. Kalau Ustaz kayak fana afal, asma, zat, Zat, sifat. sifat. Yes. Kayak gitu. Tapi ya itu Iya. yang tadi kita Belum. discuss. Mana-mana ya. Kayak gitu. Ya. Itu panik. Itu panik. Beda kalau funny ya. Jangan salah ya. Oke, terus. Hai kamu yang melukai orang-orang fana dengan pedang, kau tusuk dirimu sendiri. Waspadalah, orang yang tanpa diri itu telah fana dan aman. Ia telah menetap dengan aman selamanya. Bentuknya telah sirna dan telah menjadi cermin. Tak ada yang lain kecuali bentuk wajah orang lain. Andai kau meludah, kau ludahi wajahmu sendiri. Dan jika kamu memukul cermin, kau pukul dirimu sendiri. Dan jika kamu melihat wajah yang buruk, itu kamu. Dan jika kamu melihat Isa dan Maryam, itu juga kamu. Dia bukan yang berwajah buruk itu, juga bukan Isa dan Maryam. Dia suci dari semua itu, dia menempatkan wajahmu di hadapanmu sendiri. Nah, ini disebut dengan bako dalam fana. Ini istilah-istilah sofistik sebenarnya. Ini saya mengambil syair yang hanya untuk menjelaskan tentang lebih tinggi lagi. Jadi kalau tadi fana perbuatan, naik lagi dia fana zat, naik lagi dia bako dalam fana. Bako dalam fana itu dia sudah menjadi cermin. Makanya pernah satu ketika ini Rasulullah ya, sahabatnya, dia terus terang, wahai Rasulullah, kenapa ya setiap saya melihat wajahmu saya benci banget sama dirimu? Ya. Kata Rasulullah, kamu benar. Kemudian datang lagi sahabat, wahai Rasulullah, kenapa ya setiap saya melihat dirimu hatiku menjadi tenang? Kamu benar. Nah, ada satu bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kau membenarkan keduanya? Kata Rasulullah, ketahuilah saya ini cermin, setiap orang akan melihat dirinya sendiri melalui diriku. Mirroring berarti. Iya. Jadi ketika kita mirroring, nanti kita harus sadari, hadapi bahwa itu adalah perbuatan kita lampau dan kita harus Iya. Mirroring. Ya, cuma ini bukan mirroring sebenarnya. Ini menjelaskan tentang bako dalam fana. Jadi tadi ada fana perbuatan, fana zat. Ini lebih tinggi lagi. Dia benar-benar menjadi ilahi. Jadi dia artinya dia sudah tiada, tetapi sadar dalam ketiadaan. Itu yang susah. Sadar dalam pingsannya itu susah. Kalau kita pingsan ya sudah pingsan. Tapi sadar dalam pingsannya itu susah. Nah, kalau dia punya sadar dalam pingsannya itu disebut dengan bako. Bako dalam fana. Seperti itu. Bako dalam fana. Jadi dia benar-benar sudah menjadi ilahi. Nah, ketika menjadi ilahi, barulah dia tadi mirroring. Yang istilah mirroring. Tapi istilah sufinya bako dalam fana ya. Bako dalam fana. Jadi, ya itu hanya bisa digambarkan seperti itu. Kita tidak tahu seperti apa hakikatnya sebenarnya. Tapi bisa dianggap bahwa ketika sudah masuk demikian, dia sudah menyatu dengan nama-nama Tuhan, asma Tuhan. Jadi semua yang orang lakukan kita menganggap itu adalah dia. Mau orang itu nyebelin, jadi kita nggak ada rasa oh ini dia sedang berbuat. ya. Lanjut. Udah. Selesai. Oh, udah. Oke. Tangan dulu dong.
Silakan, masih ada waktu 6 menit lagi buat bertanya. Ya, Bukus. Kalau melihat kitabnya Mas Kami waktu Filipa Iya. ini, Oke. itu tercermin nggak perjalanan spiritualitas Rumi? Tentu perjalanan spiritualitas berkembang ya dari yang Iya. misalnya Barzakh yang